Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru PJOK hebat. Perkenalkan, saya Heri Prasetyo, peserta diseminasi PKG PJOK gelombang 2 kelas 04 Kota Pekalongan dari SD Negeri Poncol 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam rangka memenuhi tugas bukti karya PKG PJOK tentang model-model refleksi pembelajaran PJOK. Bapak dan Ibu Guru PJOK tentunya sudah mengenal apa itu refleksi. Refleksi dalam pembelajaran adalah proses merenungkan kembali apa yang telah terjadi dan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi makna dan konsekuensinya. Refleksi dapat dilakukan dengan sadar dan terencana, serta melibatkan penelusuran pikiran, perasaan, dan tindakan yang terjadi. Dengan adanya refleksi, akan diperoleh informasi positif tentang bagaimana guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjadi bahan evaluasi sejauh mana capaian hasil belajar. Sementara untuk peserta didik, kegiatan refleksi bisa digunakan untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung atau telah dilakukan. Tujuan penulisan refleksi yaitu yang pertama, untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Yang kedua, agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Yang ketiga, memahami akurasi sebuah model, pendekatan, strategi, taktik, dan metode pembelajaran yang telah diimplementasikan. Dan yang keempat, memahami apa saja keperluan dan kemauan dari peserta didik secara detail. Hal ini berfungsi agar guru bisa membuat pembelajaran yang lebih efektif dalam kesempatan selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa model-model refleksi pembelajaran yang bisa kita terapkan. Yang pertama, ada framework Gibbs. Adalah tokoh pendidikan yang dikenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada framework Gibbs mengenalkan 6 tahapan mulai dari description, feelings, evaluation, analysis, conclusion, and action plan. Pada tahap deskripsi, contoh pertanyaan pemantiknya yaitu apa yang terjadi atau yang dipelajari dan dialami. Sedangkan untuk tahap perasaan, pertanyaan pemantiknya bisa berupa apa perasaan yang muncul pada saat itu. Kemudian untuk tahap evaluasi, pertanyaan pemantiknya dapat berupa apa yang baik atau buruk yang telah terjadi pada kegiatan pembelajaran. Pada tahap keempat, yaitu analisis, pertanyaan pemantiknya dapat berupa makna atau arti apa yang didapat dari pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran. Kemudian yang kelima, tahap konklusi, yaitu apa yang bisa dilakukan. Kemudian pada tahap terakhir, kita membuat rencana tindak lanjut, yaitu berupa pertanyaan pemantik, bagaimana kita dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang baru kita peroleh. Kemudian ada model pembelajaran yang kedua, model evaluasi refleksi yang kedua yaitu framework Burton.
yaitu kerangka kerja Burton ini berfokus pada peserta didik dan guru lebih berperan untuk memfasilitasi daripada menginstruksikan. Pada tahap yang pertama ada what. What itu siswa akan menuliskan pengalaman mereka dan eksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Siswa menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Pada tahap kedua yaitu so what, yaitu siswa akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Proses analisis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika siswa melakukan perenungan bukan sekedar dianalisis. Pada tahap ketiga, yaitu know what, yaitu guru akan membantu siswa untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Model refleksi yang ketiga yaitu model segitiga refleksi. Segitiga refleksi merupakan alur yang menyatakan pemahaman, peningkatan diri, dan menentukan target pembelajaran berikutnya. Meskipun dinamakan segitiga, refleksi ini terdiri dari 4 kalimat rumpang yang harus dilengkapi, yaitu setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami apa. Yang kedua, setelah pembelajaran ini akhirnya saya mampu apa. Yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini perasaan saya apa. Yang keempat, setelah pembelajaran ini target saya berikutnya yaitu apa. Kemudian untuk model refleksi yang keempat yaitu model refleksi DIL. Model refleksi ini adalah praktik pembelajaran dan asesmen selanjutnya yang disebut dengan DIL, yaitu Description, Examination, dan Articulation of Learning atau disebut dengan DIL. Untuk tahap description, yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian untuk tahap examination yaitu menganalisis pengalaman dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Untuk tahapan ketiga yaitu articulation of learning yaitu menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa depan. Untuk model refleksi berikutnya yaitu model Six Thinking Hat atau disebut juga 6 topi berpikir. 6 topi berpikir yang dimaksud yaitu untuk topi yang berwarna kuning, kita berfokus pada manfaat, nilai yang melekat pada keuntungan. Untuk topi yang berwarna hijau, kita berfokus pada kreativitas, alternatif penyelesaian, dan cara-cara baru. Kemudian untuk topi yang berwarna biru, kita fokus pada gambaran besar masalah. Untuk topi yang berwarna putih, kita fokus pada fakta, data, dan informasi yang diketahui. Untuk topi yang berwarna hitam, kita fokus pada kesulitan, kerugian, dan konsekuensi negatif. Dan yang terakhir, untuk topi yang berwarna merah, kita fokus pada naluri, intuisi, dan emosi yang akan membimbing otak mencari jawaban. Kemudian untuk model refleksi 4C. 4C yaitu connection, challenge, concept, and change. Untuk connection sendiri, yaitu
menceritakan tentang keterkaitan antara materi yang telah didapat dengan peran yang dimiliki. Untuk tahap kedua, yaitu challenge. Pada tahap challenge ini, apakah ada perbedaan dari ide, materi, ataupun praktik pembelajaran yang sebelumnya telah dimengerti dengan yang baru saja kita dapatkan. Kemudian masuk pada tahap yang ketiga, yaitu konsep. Pada tahap konsep ini, bagaimana kita menceritakan konsep-konsep utama dari materi yang telah dipelajari dan materi mana yang penting untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dan pada tahap terakhir, yaitu change, perubahan apa yang dapat dilakukan setelah mendapatkan materi pelajaran? Apa dampak proses pembelajaran yang sudah berlangsung? Dan untuk tahap model refleksi yang selanjutnya ada 4F atau dikenal dengan 4P, yaitu fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Untuk tahap fact atau peristiwa, kita bisa menceritakan pengalaman dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tahapan yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Kita bisa menuliskan bagaimana perasaan yang kita alami selama pembelajaran berlangsung. Pada tahap ketiga yaitu findings atau pembelajaran, kita bisa menuliskan pelajaran apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini. Dan pada tahap yang keempat yaitu future atau penerapan, yaitu tindakan apa yang akan kita lakukan setelah belajar dari peristiwa yang kita alami hari ini. Dan untuk model refleksi yang terakhir yaitu level of reflection atau tangga refleksi. Pada tahapan ini ada 6 tahapan yang dituliskan pada tangga refleksi, yaitu yang pertama remember atau mengingat, yang kedua understand atau memahami, yang ketiga apply atau menerapkan, yang keempat analyze atau menganalisa, yang kelima evaluasi, yang keenam yaitu mengembangkan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu PJOK untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta menjadikan kita guru pembelajar sepanjang hayat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.